Dulu, semuanya terasa seperti mimpi yang indah. Pernikahan Alia dan Rizal adalah gambaran sempurna cinta masa kini. Sederhana, tulus, dan mengalir begitu saja. Mereka pertama kali bertemu saat kuliah. Awalnya hanya teman satu organisasi. Mulai dari saling mengingatkan jadwal rapat, obrolan ringan, hingga terbiasa berbincang setiap hari. Tanpa drama, tanpa kejar-kejaran ala film romantis, semuanya berjalan alami. Rizal bukan tipe pria yang pandai merayu, tapi sikapnya selalu membuat Alia merasa dihargai. Saat Alia sakit di tengah tumpukan tugas kampus, Rizal datang membawa bubur dan obat. Ketika Alia gagal magang di tempat impian, Rizal yang pertama menenangkannya. Begitu juga sebaliknya, Alia selalu hadir untuk Rizal. Mereka seperti dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Setelah lulus, Rizal langsung bekerja di perusahaan properti ternama. Tak lama setelah karirnya mapan, ia melamar Alia dengan cara manis dan penuh kejutan. Keluarga mereka pun saling menyetujui, dan dalam waktu singkat, mereka menikah. Pesta pernikahannya sederhana, tapi penuh haru. Alia masih ingat tatapan Rizal saat mengucap ijab kabul, gugup tapi penuh keyakinan. Mereka tinggal di rumah 2 lantai bergaya minimalis di perumahan Permata Asri, hadiah dari orang tua Rizal. Rumah itu jadi simbol awal hidup baru mereka. Sedikit demi sedikit, mereka melengkapinya bersama. Mulai dari memilih warna dinding, gorden ruang tamu, sampai rak buku di sudut kamar. Semua dilakukan berdua, sambil tertawa dan sesekali berdebat kecil yang justru terasa manis. Tahun pertama pernikahan mereka dipenuhi momen bahagia. Rizal selalu pulang tepat waktu. Alia menyambut dengan senyum dan masakan hangat. Saat makan malam, mereka saling bercerita tentang hari masing-masing. Alia yang memilih menjadi ibu rumah tangga merasa puas bisa mengurus rumah dan suaminya sepenuh hati. Setahun kemudian, lahirlah Darah, buah cinta mereka yang datang lewat perjuangan. Alia menjalani persalinan yang berat, tapi Rizal tak beranjak dari sisinya. Ia menggenggam tangan Alia, membisikkan doa saat keduanya bertarung bersama di ruang bersalin. "Anak kita perempuan, cantik kayak kamu," kata Rizal waktu itu. Matanya berkaca-kaca. Alia menangis, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Tahun-tahun berjalan seperti kisah manis yang ditulis Tuhan. Darah tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. Rizal menjadi ayah yang penyayang, mengantar Darah ke sekolah setiap pagi, lalu membacakan dongeng sebelum tidur. Namun, langit rumah tangga tak selamanya cerah. Awan mulai menggantung, pelan tapi pasti. Awalnya, hanya perasaan kecil yang Alia coba abaikan. Rizal mulai sering pulang malam. Kadang bilang ada rapat, kadang presentasi. Alia percaya, ia bukan tipe istri yang suka mencurigai tanpa alasan. Ia tahu dunia kerja Rizal memang padat. Tapi kebiasaan itu berubah jadi pola. Rizal mulai jarang mengajak bicara. Saat makan, ia sibuk dengan ponsel. Kadang tertawa kecil saat membaca pesan, tapi buru-buru menyimpan ponsel saat Alia mendekat. "Siapa, Mas?" tanya Alia suatu malam. "Klien, ribet banget," jawab Rizal cepat, tanpa menatapnya. Alia hanya mengangguk, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia mulai menyadari perubahan-perubahan kecil. Parfum Rizal berbeda. Bajunya selalu wangi, seperti baru diganti sebelum pulang. Kadang rambutnya tampak rapi, meski katanya baru selesai lembur. Suatu malam, Alia mencoba berbicara. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pulang malam. Capek nggak?" Rizal menguap, meletakkan tas di sofa.
Namanya juga kerja, emangnya aku main? Enggak, bukan gitu maksudku. Jangan mulai curiga yang enggak-enggak. Aku kerja buat kita juga. Potong Rizal dengan nada tinggi. Alia terdiam, tak ingin bertengkar. Tapi hatinya mulai terluka. Beberapa hari kemudian, rasa curiganya makin kuat. Malam itu, Rizal ketiduran di sofa. Ponselnya tergelincir dari saku. Saat Alia hendak mengambilkan selimut, layar ponsel menyala. Notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya membuat jantung Alia berdegup kencang. Luna, dengan ikon hati di belakang namanya. Alia membeku. Ia tahu membuka ponsel suami adalah hal yang salah. Tapi saat curiga menguasai hati, logika bisa runtuh. Dengan tangan gemetar, ia mengusap layar. Ternyata tak terkunci. Pesan terakhir berisi foto seorang perempuan yang tersenyum genit. Teksnya singkat. Nanti malam jadi kan? Aku kangen banget sama kamu. Cium. Alia menahan napas. Dunia seolah berhenti. Tangannya dingin, tubuhnya menggigil. Ia menggulir pesan-pesan sebelumnya. Terlalu banyak untuk disebut rekan kerja. Kamu suka bajuku yang ini nggak? Tapi lebih suka kalau bajunya dilepas ya. Katanya malam ini bisa nginap. Pesan-pesan itu membuat perut Alia mual. Ingin berteriak, ingin membangunkan Rizal dan menamparnya. Tapi tubuhnya tak sanggup. Ia menyalin pesan-pesan itu, mengirim ke email pribadinya, menyimpan bukti kalau nanti dibutuhkan. Lalu menutup ponsel, meletakkannya kembali, menatap wajah Rizal yang tidur nyenyak. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu bersumpah akan selalu menjaga hatinya, kini mengkhianatinya tanpa rasa bersalah. Keesokan paginya, Alia bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan Darah, membantu Rizal bersiap. Tapi senyum di wajahnya palsu. Setiap gerakan menyimpan emosi yang ditekan. Saat Rizal berpamitan dan mencium kening Darah, Alia hanya menatapnya. Jaga diri ya mas, ucapnya pelan. Rizal mengangguk, tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, Alia duduk di kursi makan, matanya mulai basah. Darah sedang menggambar di ruang tamu, tak tahu apa-apa. Dunia anak-anak terlalu murni untuk luka orang dewasa. Alia menghapus air matanya. Ia tahu ini baru awal. Dan ia tidak akan diam. Cinta yang dulu dibangun dengan ketulusan, kini mulai retak. Tapi Alia bukan perempuan yang akan tinggal diam saat cintanya dikhianati. Ia akan mencari kebenaran. Meski menyakitkan, setidaknya ia tahu kenyataan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Rizal mendengkur di sebelahnya, tak sadar istrinya terjaga dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Kata-kata manja dari pesan itu terus bergema di kepalanya. Nama Luna terasa membekas, membuat dadanya sesak. Alia memeluk dirinya sendiri. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, kini terasa asing. Sakitnya bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena ketidakpastian. Ia tak tahu sejauh mana Rizal telah pergi bersama perempuan itu. Apakah mereka sudah tidur bersama? Apakah Rizal akan meninggalkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, mengantar Darah ke sekolah, lalu membersihkan rumah. Tapi semua dilakukan seperti robot, tanpa jiwa. Wajahnya terlihat tenang, tapi pikirannya terus bekerja. Saat rumah sepi, ia melihat ponsel Rizal tertinggal di meja makan. Ia mencoba membuka, tapi kali ini layar sudah terkunci. Pandai juga kamu mas, bisik Alia dalam hati. Alia bergumam lirih, namun tidak menyerah. Ia masih menyimpan salinan percakapan dari semalam yang sebelumnya sudah ia kirim ke email pribadinya. Ia membuka laptop, masuk ke akun email, dan membaca ulang isi chat antara Rizal dan Luna. Semakin lama dibaca, semakin sakit rasanya. Beberapa pesan disertai emotikon hati.
Bahkan ada voice note dari Luna yang terdengar manja memanggil Rizal sayang. Sambil menahan nafas, Alia mendengarkan, seakan menunggu bom meledak. Ia mulai membuat folder khusus di laptopnya berisi semua bukti tentang Rizal. Screenshot, voice note, hingga catatan tanggal dan waktu pesan masuk, semuanya ia kumpulkan dengan rapi. Meski hatinya hancur, pikirannya tetap terstruktur. Sebab kini ia sadar, bila suatu saat harus menghadapinya di depan orang lain, ia perlu bukti. Dan sosok pertama yang terlintas adalah mertuanya. Hari itu juga, Alia memutuskan untuk berbagi cerita dengan sahabat terdekatnya, Rika. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sudah akrab sejak masa kuliah. Rika adalah tempat Alia bersandar saat skripsi gagal, berbagi kabar saat hamil, dan kini menjadi tempatnya meluapkan luka. "Rik, aku nemu chat mesra Rizal sama cewek lain," ucap Alia pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah alunan musik kafe. Rika menatapnya dengan kaget. "Serius, Li? Kamu yakin itu bukan cuma salah paham?" Alia menggeleng. Ia membuka galeri dan menunjukkan tangkapan layar chat yang sudah disimpannya. Rika membaca dengan wajah tak percaya. "Ya Tuhan, ini udah jelas banget, Li." "Aku juga ngerasa gitu, tapi aku bingung harus gimana. Mau marah, takut anak kena imbasnya. Mau diam, aku malah makin tertekan." Rika menggenggam tangan Alia. "Kamu nggak sendiri, aku di sini buat bantu. Tapi, kamu udah ngomong ke Rizal?" "Aku pernah tanya baik-baik, tapi dia malah marah. Bilangnya itu cuma klien, urusan kerjaan," kata Alia dengan nada berat. "Aku juga belum berani ngomong ke orang tua atau mertua. Aku takut mereka nggak percaya." Rika berpikir sejenak. "Kalau kamu siap, coba ngomong ke mertuamu. Ibu Rizal itu kan orangnya baik. Siapa tahu bisa bantu menasehati Rizal." Alia mengangguk pelan. Ada keraguan di matanya, tapi juga harapan kecil kalau orang tua Rizal mungkin bisa berpihak padanya. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri ke rumah mertuanya. Ia datang saat Rizal masih di kantor, dengan alasan ingin silaturahmi. Bu Sari, ibu Rizal, menyambut hangat seperti biasa. Wanita paruh baya itu terkenal lembut dan sangat menyayangi cucunya. Pak Arman, ayah Rizal, juga ikut duduk di ruang tamu, membaca koran sambil sesekali ikut mengobrol. Setelah berbincang cukup lama, Alia menarik nafas dalam dan menatap Bu Sari dengan serius. "Bu, sebenarnya aku kesini bukan cuma mau main. Aku pengen cerita, tapi aku harap ibu dan bapak nggak salah paham dulu." Bu Sari langsung duduk lebih tegak. "Kenapa, Nak?" Alia membuka ponselnya dan menunjukkan chat serta foto-foto Luna. Ia bicara pelan tapi tegas. "Aku curiga Rizal selingkuh, Bu. Aku nemu semua ini di HP-nya. Namanya Luna. Mereka sering chat dan isinya mesra banget. Aku juga dengar voice note-nya." Bu Sari terdiam. Pak Arman menurunkan koran, memperhatikan layar ponsel dengan dahi mengeringit. Setelah beberapa saat hening, Bu Sari angkat bicara. "Kamu yakin ini bukan cuma salah paham? Mungkin itu klien atau teman lama?" Alia mengangguk pelan. "Awalnya aku juga mikir gitu, Bu. Tapi isinya terlalu pribadi. Nggak mungkin aku salah tangkap." Pak Arman ikut bicara.
Rizal bukan tipe laki-laki seperti itu. Kami didik dia dengan nilai-nilai yang baik. Perkataan itu seperti menusuk hati Alia. Maaf Pak, Bu. Aku nggak datang buat jelek-jelekin Rizal. Aku datang karena bingung. Aku berharap ibu dan bapak bisa bantu nasihati dia, bukan malah menyalahkanku. Bu Sari mendesah. Alia, mungkin kamu juga perlu introspeksi. Siapa tahu Rizal merasa kurang diperhatikan di rumah. Laki-laki kalau kurang disayang, bisa goyah. Alia terdiam. Kalimat itu terasa menampar. Selama ini, dia yang mengurus rumah, siap sedia tiap Rizal pulang, bahkan berhenti kerja demi anak dan keluarga. Tapi sekarang, dia yang dipersalahkan? Tanyanya pelan. Pak Arman berdiri. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi jangan terburu-buru menuduh. Rizal anak yang baik. Air mata mulai menggenang di mata Alia. Ia berdiri dengan senyum pahit. Maaf Pak, Bu, mungkin kalian kenal Rizal dari dulu, tapi aku tinggal satu atap dengannya, dan aku tahu dia sudah bukan Rizal yang dulu. Dengan dada sesak, Alia pamit. Bu Sari sempat mencoba menahan, tapi Alia hanya mengangguk dan pergi. Hari itu, langkahnya berat tapi mantap, karena kini ia sadar ia benar-benar harus berjuang sendirian, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Sudah 3 hari berlalu sejak kunjungan ke rumah mertuanya, namun bayangan pertemuan itu terus terngiang. Ekspresi ragu Bu Sari, nada dingin Pak Arman, dan kata-kata menyakitkan yang seolah menyalahkannya masih membekas. Rasanya seperti ditikam 2 kali, oleh pengkhianatan suami dan oleh orang tua yang seharusnya melindungi. Tapi dari luka itu tumbuh tekad. Alia tak mau hanya menangis, ia harus bergerak. Dan untuk itu, ia butuh bukti lebih dari sekadar pesan dan rekaman suara. Pagi itu, Alia duduk di ruang tamu, menyeduh teh sambil menatap layar ponsel. Di ujung sambungan, suara Rika terdengar. Kamu yakin mau nyelidikin dia sendiri, Li? Bukan nyelidikin, Rik. Aku cuma butuh bukti yang gak bisa dibantah. Rika menghela napas. Ya udah, aku bantu. 2 hari kemudian, mereka mulai mengikuti jejak Rizal. Jumat malam itu, Alia dan Rika duduk di mobil berlapis kaca film gelap, tak jauh dari Hotel Bintang 4 di pusat kota. Mereka menunggu sambil memegang kamera dan ponsel. Pukul 19.42, Rizal muncul. Ia turun dari mobil hitam dengan santai, mengenakan kemeja abu dan celana bahan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita bergaun merah datang menyusul. Tinggi semampai, rambut panjang terurai, dan senyumnya bersinar saat melihat Rizal. Mereka sempat berpelukan, lalu berjalan masuk bersama ke lobi. Luna, gumam Alia, hatinya mencelos. Rika langsung memotret dari kejauhan, dapat wajahnya jelas Li. Alia tak menjawab, tatapannya kosong, mencoba menahan gejolak emosi. Tangan mengepal di pangkuan, rasanya ingin berteriak, tapi ia tahu belum saatnya. Keesokan paginya, Alia kembali ke hotel itu, kali ini sendiri. Dengan langkah pasti, ia masuk ke resepsionis. Seorang wanita muda berseragam berdiri di balik meja. Nama tagnya bertuliskan Nina. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Alia tersenyum tipis. Maaf, saya mau tanya sesuatu. Saya sedang menyelidiki suami saya. Saya yakin dia sering datang ke sini tiap Jumat malam bersama wanita lain. Resepsionis itu terlihat terkejut, tapi tetap menatap Alia dengan empati. Maaf Bu,
Informasi tamu bersifat rahasia. Alia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto Rizal dan Luna di lobi hotel. Tapi, saya yakin ini dia. Tolong, ini demi anak saya cuma ingin tahu kebenarannya. Nina sempat terdiam, tampak ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. Baik Bu, saya nggak bisa kasih data reservasi, tapi kalau Ibu mau lihat CCTV lobby, saya bisa bantu. Tak lama, Alia diajak ke ruangan belakang. Di layar monitor, ia melihat jelas Rizal dan Luna masuk ke hotel malam itu, bergandengan tangan. Alia menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan kali pertama ia datang ke tempat itu. Bu, ujar Nina pelan, setahu saya, hampir setiap Jumat, mereka biasanya di kamar 715. Air mata Alia menetes perlahan. Bukan karena sedih atau marah, tapi karena lega. Semua akhirnya jelas. Terima kasih, Mbak. Saya nggak akan lupakan bantuan ini, bisiknya. Hari itu, Alia pulang dengan bukti baru, foto, rekaman CCTV, dan catatan reservasi kamar. Ia duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke dinding, pikirannya berlarian. Ia bisa saja langsung menghadapi Rizal, tapi entah kenapa, sekarang ia ingin lebih dari sekedar pembuktian. Ia ingin semua orang yang selama ini tidak percaya, menyaksikan sendiri kebenarannya. Minggu sore, Alia kembali ke rumah Bu Sari dan Pak Arman, kali ini tanpa senyum, hanya membawa bukti. Bu, Pak, maaf kalau kedatangan saya ini kurang menyenangkan, tapi saya minta sedikit waktu. Bu Sari tampak kikuk, sementara Pak Arman duduk diam sambil memutar koran tanpa membaca. Alia membuka ponselnya, menghubungkannya ke TV ruang tamu, dan memutar rekaman CCTV hotel. Mata Bu Sari membelalak. Rizal dan Luna muncul di layar, berjalan bergandengan, tertawa di dalam lift. Terlalu dekat untuk disebut rekan kerja. Alia lalu menunjukkan foto-foto dan print-out reservasi kamar, lengkap dengan nama Rizal. Ruangan menjadi sunyi, Bu Sari menutup mulut dengan tangannya, Pak Arman menatap layar dengan rahang mengeras. Saya capek dianggap berhalusinasi, Bu, ujar Alia lirih. Ini bukan fitnah, ini kenyataan. Butuh waktu sebelum Bu Sari bersuara. Pelan, seolah baru disadarkan dari mimpi. Ya Allah, Rizal. Pak Arman berdiri, diam, menutup mata. Bu, saya minta tolong, temani saya malam Jumat nanti ke restoran hotel itu. Lihat langsung, sekali ini saja. Bu Sari menatapnya lama, masih terkejut, lalu mengangguk pelan. Baik, kita lihat sendiri. Malam itu, Alia pulang dengan hati campur aduk. Ada harapan kecil bahwa Rizal akan berubah pikiran dan membatalkan pertemuannya. Tapi logikanya tahu, malam Jumat nanti akan jadi saksi nyata. Tak ada yang bisa membantah lagi. Di rumah, Alia duduk di ruang makan yang sudah tenang. Semua sudah tidur, tapi pikirannya masih mengembara. Pertemuan siang tadi terus terulang di kepalanya. Bu Sari memang tidak membela Rizal, Pak Arman pun diam. Tapi Alia sadar, kepercayaan yang runtuh tidak cukup dibangun hanya dengan video atau kertas bukti. Keesokan paginya, Bu Sari datang sendirian. Wajahnya gelisah, tangannya terus meremas jemari sendiri. Alia menyuguhkan teh. Alia, ujar Bu Sari pelan, Ibu nggak habis pikir, anak yang ibu besarkan bisa seperti itu. Alia duduk, mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar. Tapi, lanjut Bu Sari, apa kamu yakin kamu nggak salah paham? Bisa saja itu urusan kerja, Rizal kan memang terlalu baik. Alia menarik napas dalam, ingin tertawa miris, tapi ia tahan. Bu, mereka bergandengan masuk hotel setiap malam Jumat. Itu kamar, bukan ruang rapat. Bu Sari diam, bukan karena mengerti, tapi karena bingung. Seolah masih ingin percaya pada sesuatu yang jelas-jelas salah.
Ibu nggak menyalahkan kamu, Li. Tapi rumah tangga itu nggak bisa hanya lihat satu sisi. Kadang laki-laki begitu karena merasa kurang diperhatikan. Alia tercekat. Kata-kata itu seperti garam di luka terbuka. Jadi, ibu menyalahkan saya? Suaranya bergetar. Bukan begitu maksud ibu. Mungkin kamu sibuk ngurus darah atau kerja. Rizal itu anak tunggal, terbiasa diperhatikan. Alia menggeleng. Saya juga perempuan, Bu. Saya juga ingin diperlakukan baik. Tapi saya bertahan karena saya sayang, karena saya ingin keluarga ini tetap utuh. Bu Sari tampak menyesal, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia menggenggam tangan Alia, lalu pamit pulang. Alia menapakkan setelah pintu tertutup. Ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Kini, hanya ada satu hal di pikirannya. Semuanya harus terbukti. 2 hari kemudian, Rika datang dengan flash disk dan senyum puas. Li, kamu harus lihat ini. Mereka duduk di depan laptop. Rika memutar video baru, rekaman di lobi hotel yang berbeda. Lebih jelas, lebih dekat, dan dengan suara. Mas Rizal, pesannya seperti biasa ya, kamar 715. Sayang, aku kangen dari kemarin. Alia menatap layar tanpa ekspresi, tak lagi terkejut. Tapi suara itu menggema kuat di hatinya. Ini sudah lebih dari cukup, ujarnya pelan. Kamis malam, Bu Sari dan Pak Arman datang. Mereka sudah setuju ikut ke restoran hotel tempat Rizal biasa bertemu Luna. Alia tak menjelaskan detail rencananya, hanya berkata, "Saya ingin Bapak dan Ibu melihat sendiri." Pak Arman nyaris tak berbicara, tapi tatapannya tak lagi dingin. Bu Sari pun tak membela Rizal kali ini. Hari Jumat tiba. Sore itu, Alia bersiap. Ia mengenakan dress biru tua sederhana, riasan tipis, dan membawa tas kecil berisi semua bukti. Semuanya tertata rapi dalam map. Bu Sari datang dengan wajah tegang, mengenakan baju batik. Pak Arman tampak lebih tenang tapi tanpa senyum. Mereka bertiga naik mobil menuju hotel dalam sunyi. Detak jantung Alia terasa seperti jenderang perang. Restoran itu berada di lantai 2, menghadap taman kecil dengan lampu temaram. Mereka duduk di sudut, sebagian tertutup tirai. Posisi strategis, tak mencolok tapi bisa melihat jelas. Pukul 19.55, Rizal muncul, rapi, berkemeja putih dan celana hitam. Beberapa menit kemudian, Luna datang dengan gaun biru muda. Mereka duduk di pojok ruangan, saling tersenyum. Rizal menyuapi Luna, tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Bu Sari menutup mulut. Pak Arman menunduk, tangannya saling menggenggam. Alia tetap menatap ke depan. 15 menit cukup untuk melihat kenyataan. Alia menoleh ke arah mertuanya. "Cukup, Bu, Pak. Sekarang kalian sudah lihat." Pak Arman berdiri, wajahnya tegang. Bu Sari tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Tapi satu hal yang pasti, semua kebohongan itu akhirnya terbongkar. Tak ada alasan yang bisa membenarkannya lagi. Malam itu terasa dingin, meski bulan bersinar terang di langit. Selepas dari restoran hotel, Alia, Bu Sari, dan Pak Arman pulang dalam diam. Mobil melaju pelan, seolah ikut merasakan kegundahan yang memenuhi isi hati para penumpangnya. Bu Sari duduk di samping Pak Arman yang mengemudi. Tangannya sibuk memainkan tas kecil di pangkuannya. Sementara Alia duduk di kursi belakang, pandangannya menerawang keluar jendela. Cahaya lampu jalan memantul di kaca, tapi pikirannya melayang entah kemana. Semua kejadian malam itu terulang di benaknya, seperti film yang tak ingin ia saksikan kembali. Sesampainya di rumah, Alia membuka pintu dan berdiri sejenak di ambang pintu. Ia memandangi ruang tamu yang sunyi, sofa tempat Rizal biasa duduk menonton TV, meja makan yang dulu jadi tempat berbagi cerita, serta foto keluarga yang tergantung di dinding. Semua terasa seperti sisa dari hidup yang berbeda. Hidup yang ia perjuangkan sepenuh hati,
namun nyatanya dibangun di atas kebohongan. "Maafkan Ibu Li," suara Bu Sari akhirnya memecah keheningan, pelan tapi penuh penyesalan. Alia menoleh, memandangi wanita itu, bukan dengan kemarahan, melainkan kelelahan. "Ibu gak pernah sangka Rizal akan seperti itu," lanjut Bu Sari. "Ibu terlalu percaya sama anak sendiri, sampai gak lihat kenyataan." Alia menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. "Saya juga begitu, Bu. Terlalu percaya, terlalu berharap." Pak Arman hanya berdiri diam, tapi ia menepuk pelan bahu Alia sebelum pamit. Sentuhan sederhana itu cukup untuk menunjukkan bahwa kini mereka berada di sisi yang sama. Keesokan paginya, suasana rumah tak seperti biasanya. Dara yang biasanya antusias menyapa ayahnya, kali ini hanya duduk sambil menggambar. "Ayah kemana, Ma?" tanyanya polos. Alia tersenyum tipis. "Ayah lagi kerja, tapi nanti Mama ajak jalan-jalan ya." Dara mengangguk senang. Alia merasa bersyukur. Ia ingin Dara tetap berada di dunia kecilnya yang polos, setidaknya sampai semuanya benar-benar jelas. Siang harinya, Alia duduk di meja makan dengan tumpukan berkas di depannya. Map yang berisi bukti perselingkuhan Rizal terbuka lebar. Di sampingnya, formulir permohonan cerai mulai ia isi satu persatu. Ia tahu ini bukan keputusan ringan. Tapi setelah menyaksikan sendiri Rizal tertawa dan menggenggam tangan wanita lain malam itu, segalanya terasa jelas. Tak ada lagi pikiran mungkin dia masih cinta. Tak ada lagi keinginan untuk memaafkan jika ia berhenti sekarang. Yang tersisa hanya kenyataan. Cinta itu telah mati dan ia harus melanjutkan hidup tanpa Rizal. Sore harinya Rizal pulang. Ini kali pertama mereka bertemu sejak kejadian di restoran. Ia masuk dan melihat Alia duduk di ruang tamu menunggunya. Wajah Alia tenang tanpa amarah. Justru itu yang membuat Rizal gelisah. "Li," ucap Rizal meletakkan tasnya. Alia menatapnya. "Makan malam yang menyenangkan ya?" Rizal langsung pucat. Ia sadar Alia tahu, tapi yang membuatnya takut, ia tak tahu seberapa banyak yang diketahui Alia. "Dengar Li, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Alia lembut. "Tentang kenapa kamu selalu nginap di hotel setiap malam Jumat, atau tentang ucapan sayang ke perempuan lain sambil saling menyuapi?" Rizal bungkam. Ia mencoba menyusun kata, tapi tak ada yang terdengar masuk akal. Alia berdiri, meletakkan sebuah map di meja. "Ini semua buktinya. Foto, video, sampai rekaman suara kamu. Semuanya sudah Ibu dan Bapak lihat semalam. Mereka lihat kamu sama Luna, langsung." Rizal menatap map itu seperti melihat perangkap yang baru ia sadari mengikat lehernya. "Kenapa, Zal?" Suara Alia mulai bergetar. "Apa yang kurang dari aku, dari keluarga ini?" Rizal menunduk, lalu menjawab lirih. Aku nggak tahu. Awalnya cuma teman, terus jadi keterusan. Aku hilaf." Alia tersenyum pahit. "Hilaf itu bukan berarti kamu ulang tiap minggu." Saat Rizal mencoba mendekat, Alia mundur selangkah. "Aku sudah mulai urus surat cerai. Aku nggak sanggup hidup pura-pura. Dan aku nggak mau Dara tumbuh di rumah penuh kebohongan." Rizal terlihat panik. "Li, jangan gitu. Kita masih bisa bicarakan ini baik-baik. Aku janji akan putus sama Luna. Aku bisa berubah." "Rizal, aku bisa kehilangan kamu. Tapi kamu sudah kehilangan aku," jawab Alia pelan. "Saat kamu pilih dia, kamu sudah ambil keputusan itu." Tak ada lagi pembelaan dari Rizal. Ia hanya menunduk. "Aku nggak mau benci kamu," ucap Alia. "Tapi aku juga nggak bisa hidup dengan orang yang aku nggak percaya."
Rizal akhirnya pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari kantornya. Dara belum benar-benar paham apa yang terjadi. Ia hanya mengira ayahnya sedang kerja jauh. Bu Sari dan Pak Arman kini sering datang, bukan untuk membela Rizal atau menengahi, tapi sebagai kakek dan nenek yang ingin menemani cucunya. Kadang Bu Sari memasak, kadang Pak Arman menjemput Dara dari sekolah. "Terima kasih, Bu," kata Alia suatu sore saat Bu Sari datang membawa sayur asem dan ikan goreng favorit Dara. Bu Sari mengangguk pelan. Ini yang ibu bisa lakukan, menebus kesalahan karena terlalu percaya. Alia tersenyum, kali ini tulus. "Nggak salah kalau kita sadar di akhirnya, saya juga butuh dukungan, Bu." Untuk pertama kalinya setelah semuanya hancur, Alia merasa sedikit lebih ringan. Seolah beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Malam itu, sambil menidurkan Dara, ia menatap wajah kecil yang terlelap di pelukannya. Hatinya hancur, tapi tetap berdetak. Cintanya patah, tapi ia masih utuh. Dalam diam, ia berjanji akan membangun ulang hidupnya. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang menemukan kembali dirinya sendiri. Hari-hari berlalu bagai kabut. Alia menjalani semuanya seperti robot. Bangun, menyiapkan sarapan, bekerja dari rumah, menutup malam dengan menatap langit sendirian. Meski sudah yakin untuk bercerai, Rizal terus mencoba mengulur waktu. Kadang minta maaf lewat pesan, kadang datang membawa mainan untuk Dara, lalu pulang dengan wajah muram. Namun, yang paling mengganggu bukan Rizal, tapi bayangan sikap mertuanya yang sempat meragukannya. Meski kini Bu Sari dan Pak Arman mulai bersikap lebih hangat, Alia tahu di hati mereka masih ada secuil harapan bahwa Rizal bisa berubah, bahwa ini hanya fase. Tapi Alia sudah belajar dari luka. Cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi sumber luka. Dan malam itu, Alia ingin semua orang tahu kebenaran. Untuk terakhir kalinya. "Aku tahu Rizal masih ketemu Luna," ucap Alia perlahan di ruang tamu, menatap Bu Sari dan Pak Arman. Bu Sari mengernyit. "Tapi dia bilang sudah janji berhenti." "Janji itu cuma kata-kata, Bu," jawab Alia lirih. "Buktinya tiap malam Jumat dia masih ke hotel yang sama. Luna juga masih aktif kasih like di semua story Rizal yang dia sembunyikan dari kita." Pak Arman terdiam, wajahnya mengeras. "Kamu yakin?" Alia mengangguk. Bu Sari menggenggam tangannya erat. "Kamu yakin mau ke sana?" tanya Bu Sari pelan. "Saya capek jadi satu-satunya yang tahu kenyataan, Bu," jawab Alia. Suaranya tegas, tapi tak meninggi. "Saya mau ibu dan bapak lihat sendiri, supaya setelah ini tak ada lagi keraguan." Pak Arman menatap istrinya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Baik, kita ikut." Pukul 7 malam, mereka tiba di Hotel Bintang 4. Tampak mewah dengan cahaya lampu keemasan menyala di sekeliling bangunan. Alia mengenakan blus putih sederhana dipadukan dengan celana bahan gelat. Rambutnya diikat rapi, wajahnya polos tanpa banyak riasan, tapi sorot matanya tajam, seolah menunjukkan bahwa malam ini ia sudah siap menghadapi apapun. Bu Sari tampak gelisah. Ia mengenakan kerudung abu dan membawa tas kecil yang biasa dibawanya saat pengajian. Sementara Pak Arman berjalan tenang, tapi rahangnya mengeras sejak masih di mobil. Mereka menuju lantai 2, tempat restoran berada. Di balik sekat kaca dan cahaya lilin di tiap meja, terlihat tamu-tamu sedang menikmati makan malam. Alia menoleh ke sudut kanan ruangan, di sanalah mereka. Rizal dan Luna duduk berdua di meja kecil menghadap jendela besar. Rizal mengenakan kemeja biru langit yang pernah dibelikan Alia saat ulang tahun pernikahan mereka. Sedangkan Luna mengenakan dress merah marun yang mencolok, rambutnya disanggul santai. Namun yang paling menyakitkan bukan kebersamaan mereka,
melainkan cara Rizal menatap Luna. Cara ia tertawa dan menggenggam tangan wanita itu di atas meja, seakan mereka sedang hidup di dunia mereka sendiri. Bu Sari menutup mulutnya, matanya membelalak, tak percaya. Pak Arman hanya menatap lurus ke depan, rahangnya makin mengeras, napasnya tertahan. Alia tetap tenang, ia melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar tegas, seperti genderang perang yang memecah keheningan malam. Sampai di meja, Alia berdiri di samping mereka, lalu melempar senyum tipis. "Selamat malam, Mas," ucapnya datar namun tajam. Rizal langsung kaget, wajahnya pucat. Luna terbelalak dan buru-buru menarik tangannya dari genggaman Rizal. "Alia, kamu ngapain di sini?" "Lihat pemandangan," jawab Alia ringan. "Sekalian ajak ibu dan bapak juga." Bu Sari dan Pak Arman kini berdiri di belakang Alia. Wajah mereka tegang menatap Rizal yang tak bisa berkelit. "Rizal," suara Bu Sari bergetar. "Ini benar kamu?" Rizal menunduk. "Bu, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa?" potong Pak Arman dingin. "Bahwa kamu tega mempermalukan istrimu sendiri? Lebih pilih perempuan ini daripada anak dan cucumu?" Luna hendak berdiri. "Maaf Pak, Bu, saya nggak tahu kalau..." "Duduk," ucap Alia tegas. "Malam ini bukan tentang kamu." Luna terdiam, duduk kembali, wajahnya merah. Rizal bangkit berdiri, menatap Alia. "Aku salah, Li, tapi tolong jangan seperti ini." "Seperti ini gimana?" Alia menantangnya. "Menunjukkan siapa kamu sebenarnya?" Suasana restoran mendadak senyap. Beberapa pengunjung memperhatikan, tapi Alia tidak peduli. Malam ini, semua topeng harus dilepas. "Aku sudah cukup sabar, sudah cukup memberi kesempatan. Tapi kamu yang hancurkan semuanya." Alia menatap tajam suaminya. "Ini malam terakhir aku berdiri sebagai istrimu." Ia berbalik, memandang mertuanya. "Ibu, Bapak, sekarang kalian lihat sendiri. Saya tidak bohong, saya nggak mengada-ngada. Dan saya mohon, jangan paksa saya bertahan hanya karena kalian berharap dia berubah." Bu Sari menangis, memeluk Alia erat. "Maafkan Ibu, Ibu salah nilai kamu, salah nilai Rizal." Pak Arman mengangguk pelan. "Kita pulang." Sepanjang perjalanan, tak ada yang bicara. Tapi mereka semua tahu, malam ini segalanya berubah. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kebenaran, meski pahit, kini sudah nyata di depan mata. Dan Alia, dengan segala luka dan keberanian, telah memenangkan pertarungan batinnya. Bukan untuk membalas, tapi demi kebebasan. Setelah Alia, Bu Sari dan Pak Arman meninggalkan restoran, suasana kembali ramai. Tapi di dada Rizal, keheningan menggema. Ia duduk mematung, menatap gelas kosong. Luna menunduk tak nyaman. "Mereka beneran ikutin kita?" gumam Luna, menyalahkan. Rizal menggeleng pelan. "Bukan mereka yang ngikutin. Aku yang salah. Harusnya ini nggak pernah terjadi." "Kamu bilang istrimu udah nggak peduli, udah nggak cocok," tuduh Luna. "Alia nggak pernah salah. Aku aja yang bejat," bisik Rizal, lalu berdiri. Di dalam mobil, Dara tertidur di pangkuan Alia. Tak tahu badai apa yang baru saja mengguncang keluarganya. Bu Sari menghapus air matanya diam-diam. Pak Arman tetap memandang ke depan, wajah tegang, hati bergolak. Sesampainya di rumah, Alia menggendong Dara ke kamar. Setelah anaknya terlelap, ia keluar ke ruang tengah. Di sana, Bu Sari masih duduk, menggenggam tas kecilnya erat. "Alia," panggil Bu Sari pelan. Alia mendekat, duduk di sampingnya. Ibu minta maaf. Ibu terlalu percaya sama Rizal. Kami pikir dia anak baik, nggak mungkin lakukan ini." Alia menarik nafas dalam. "Saya juga pernah percaya, Bu. Tapi ternyata cinta bisa dibutakan oleh kebiasaan." Pak Arman datang, duduk di seberang mereka. Wajahnya keras, tapi dalam nada suaranya ada keikhlasan. "Kami nggak punya hak suruh kamu bertahan," ujarnya. "Kami lihat sendiri apa yang dia lakukan. Kalau kamu mau pisah, kami hormati. Kamu tetap bagian dari keluarga ini."
Ucapan itu hampir membuat Alia menangis. Luka di hatinya sedikit mencair. Setidaknya sekarang ia tidak sendiri. Setidaknya mereka percaya. Terima kasih, Pak, Bu. Bu Sari memeluknya. Kita yang harusnya berterima kasih. Kamu udah sabar selama ini. Keesokan harinya, Rizal datang. Tanpa kabar, tanpa telepon. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah kusut, mata sembab. Alia membukakan pintu, berdiri tegak. Aku cuma mau bicara sebentar, ucap Rizal pelan. Alia mengangguk. Silahkan. Di ruang tamu, Bu Sari dan Pak Arman sudah menunggu. Rizal menunduk saat melewati mereka. Malu yang tak bisa disembunyikan. Alia, aku minta maaf, katanya dengan suara lemah. Aku bodoh, hilaf, aku nyesel. Alia menatapnya dalam. Kamu nyesel karena ketahuan, bukan karena berkhianat. Itu nggak benar. Berapa lama, Mas? Tanya Alia. Rizal terdiam. Hampir setahun. Bu Sari menutup mulut, menahan tangis. Pak Arman mengepalkan tangan. Setahun, lirih Bu Sari. Awalnya cuma iseng, lanjut Rizal. Tapi lama-lama ketagihan. Bukan karena aku nggak sayang kamu, Li. Tapi aku merasa kosong. Alia berdiri. Kalau kamu merasa kosong, harusnya kamu bicara, bukan cari pelarian di luar rumah. Aku juga lelah, tapi aku nggak nyari pelarian ke orang lain. Kalau kamu kasih satu kesempatan lagi, Rizal berlutut, aku bakal buktiin bisa jadi suami dan ayah yang baik. Pak Arman menghentak meja, berdiri. Jangan sujud kayak nggak punya harga diri. Rizal berdiri gemetar. Aku cuma nggak mau keluarga ini hancur. Potong Bu Sari, suaranya bergetar. Alia nggak pernah salah, kami yang salah karena nggak percaya. Alia menarik napas, pandangannya lurus, tenang. Lalu ia berkata tegas, aku sudah putuskan, kita cerai. Mas, sudah cukup. Luka ini nggak bisa disembuhkan hanya dengan janji-janji. Dara, bisik Rizal lirih. Gimana dengan Dara? Dara tetap anakmu, tapi kita sudah bukan pasangan suami istri lagi. Semua akan diselesaikan secara hukum. Aku sudah konsultasi ke pengacara. Ucap Alia tenang, tapi tegas. Rizal bungkam. Air matanya jatuh, bukan hanya karena penyesalan, tapi karena akhirnya ia benar-benar sadar semuanya telah usai. Malam itu, Alia berdiri di balkon, memandangi langit berbintang. Bu Sari datang, membawa secangkir teh, lalu duduk di sampingnya. Kamu kuat, Nak. Ibu bangga sama kamu. Alia tersenyum kecil, tapi matanya masih berkabut. Saya bukan kuat, Bu. Saya hanya sudah terlalu lelah. Kadang, justru rasa lelah itu yang bikin kita jadi kuat, ucap Bu Sari sambil mengusap punggung Alia pelan. Alia kembali menatap langit, hatinya masih terasa nyeri. Namun, ada ruang baru yang perlahan terbuka. Ruang untuk merdeka, untuk hidup tanpa ketakutan dan pertanyaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa berdiri tegak. Sementara itu, Rizal duduk sendiri di apartemen kecil yang ia sewa. Dinding kosong, hanya ada kasur tipis, meja kecil dengan sisa kopi yang tak lagi hangat, dan laptop yang sudah lama tak tersentuh. Sejak Alia mengusirnya, ia kehilangan arah. Sudah 3 hari berlalu sejak malam semuanya terbuka. Sejak ia sadar bahwa dirinya tak lagi punya tempat. Kosong, itu yang ia rasakan. Berkali-kali, terlambat. Ponselnya berdering, nama Luna muncul di layar. Ia menatapnya lama, lalu memutuskan menekan tombol merah. Ia tak ingin bicara, bahkan muak dengan dirinya sendiri. Dalam hening,
Pikirannya kembali pada malam saat Alia berdiri di depannya. Tanpa air mata, hanya sorot mata penuh ketegasan. Tatapan yang seolah berkata, "Aku tak mencintaimu lagi." Ia menarik nafas dalam, lalu berjalan pelan ke depan cermin. Wajahnya kusut, rambut berantakan, janggut tumbuh tak karuan. "Kamu memang pantas ditinggal," gumamnya kebayangannya sendiri. Sementara itu, di rumah Alia, suasana mulai terasa ringan, meski bekas luka masih membekas. Bu Sari tinggal beberapa hari untuk menemani cucunya dan memberi dukungan untuk Alia. Dara sedang menggambar di ruang keluarga. Bu Sari duduk di sebelahnya, sesekali membantu mewarnai. "Uti, ayah kemana?" tanya Dara polos. Bu Sari agak gugup, tapi Alia, yang baru keluar dari dapur, langsung menjawab dengan tenang. "Ayah, lagi kerja jauh sayang. Kalau Dara kangen, nanti kita kirim pesan ya." Dara mengangguk, lalu kembali sibuk menggambar. Alia menatap anaknya lama. Meski hatinya hancur, ia tahu harus tetap berdiri demi Dara. "Kalau kamu butuh istirahat, Nak," kata Bu Sari pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi, saya malah lebih tenang kalau dekat dia. Dara satu-satunya alasan saya nggak jatuh waktu semua ini terjadi." Bu Sari mengangguk, matanya berkaca. Ia sadar rasa bersalah pada Alia tak akan hilang begitu saja. Tapi sekarang, waktunya ia menebus dengan ketulusan yang dulu tak sempat ia tunjukkan. Malam hari, Alia duduk di kamar, laptop terbuka, menyusun berkas perceraian. Siang tadi, ia sudah bertemu pengacara. Proses akan segera dimulai. Tiba-tiba, notifikasi pesan masuk. Dari Rizal. "Alia, aku tahu kamu gak mau dengar aku lagi. Tapi, aku cuma mau bilang, aku nyerah. Aku gak akan ganggu kamu atau Dara. Tapi, tolong, izinkan aku tetap jadi ayah untuk Dara. Walau cuma lewat video call atau sesekali ketemu." Alia membaca pesan itu tanpa reaksi. Tidak marah, tidak sedih, tidak iba, hanya hampa. Bukan karena tidak punya hati, tapi karena terlalu lama hatinya merawat luka sendirian. Ia membalas singkat, "Aku nggak pernah berniat memisahkan Dara dari ayahnya. Tapi, mulai sekarang, semua akan diatur lewat hukum. Komunikasi hanya soal anak. Titik." Beberapa saat kemudian, pesan Rizal masuk lagi. "Terima kasih. Kamu memang lebih baik dari aku." Alia tidak membalas lagi. Keesokan paginya, Alia duduk di teras sambil menyeduh teh, menekuri dokumen kerja. Pak Arman datang membawa koran. Sejak kejadian di restoran hotel itu, ia beberapa kali berkunjung. Bukan sebagai mertua, tapi sebagai seorang ayah. "Sudah kamu pastikan semua?" tanya Pak Arman melihat map di tangan Alia. Alia mengangguk. "Besok, saya dan pengacara akan daftarkan ke pengadilan agama." Pak Arman menarik nafas panjang. "Kami mendukung semua keputusanmu. Tapi sebagai orang tua, boleh saya bilang sesuatu?" "Tentu, Pak. Kalau suatu saat kamu ingin memaafkan, nggak harus sekarang, nggak harus kembali. Tapi, hanya untuk hatimu sendiri, lakukanlah." Alia menatap mertuanya. "Saya
Nggak benci Rizal, Pak. Saya cuma sudah nggak bisa percaya lagi. Pak Arman mengangguk pelan. Itu sudah cukup buat saya. Di apartemen, Rizal duduk memeluk lutut di lantai. Ia baru saja menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Hatinya nyeri, tapi ia tahu ini akibat dari kesalahannya sendiri. Ia membuka galeri ponsel, mencari foto Dara. Foto terakhir saat mereka bertiga tertawa, Dara di pundaknya, Alia di samping mereka, masih tersimpan. Tapi kini hanya jadi kenangan dari kehidupan yang sudah tak lagi miliknya. Air mata Rizal menetes. "Maaf, Nak," bisiknya. Malam tiba. Alia membacakan cerita sebelum tidur untuk Dara. Suaranya lembut, matanya penuh kasih. Dan akhirnya, sang putri menemukan kekuatannya sendiri. Lalu, membangun kerajaannya dengan cinta dan harapan. Dara tertidur sambil memeluk boneka beruang. Alia menatap anaknya, lalu berbisik dalam hati, "Maaf ya, Nak. Dunia kita nggak lagi utuh. Tapi, Mama janji, Mama akan bangun dunia baru yang lebih baik buat kamu." Ia mencium kening Dara, lalu bangkit. Saat melewati kaca lemari, ia sempat berhenti, menatap dirinya sendiri. Di balik mata itu, masih ada luka. Tapi, juga ada cahaya. Ia tersenyum tipis. Tulus. Pagi kota diguyur hujan. Tetes-tetes air mengetuk jendela rumah, seolah menyanyikan lagu perpisahan. Hari ini, segalanya akan berubah. Hari ini, pengadilan akan mengakhiri kisah yang dulu diawali oleh janji dan cinta. Alia berdiri di depan cermin, blus putih dan rok hitam melekat di tubuhnya. Sederhana, rapi, tapi tetap anggun. Ia tak berdandan berlebihan, karena hari ini bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menutup luka. Bu Sari masuk ke kamar membawa teh. "Kamu siap, Nak?" tanyanya lembut. Alia menoleh, senyumnya tipis tapi mantap. "Sudah lebih dari siap, Bu." Bu Sari mendekat, menggenggam tangan menantunya. "Saya minta maaf atas semua sikap kami dulu. Ibu salah karena lebih percaya anak sendiri daripada perempuan yang sudah bertahan sabar bertahun-tahun di sampingnya." Alia menggenggam tangan menantunya dengan erat. "Saya juga minta maaf, Bu, kalau dulu saya terlalu keras kepala," ucapnya. "Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal belajar untuk berhenti menyakiti diri sendiri." Bu Sari tak kuasa menahan air mata. Hatinya perih menyaksikan pernikahan anaknya runtuh. Tapi ia sadar, ini adalah akibat dari perbuatan anaknya sendiri. Ia tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Pengadilan agama dipenuhi wajah-wajah muram. Beberapa pasangan duduk berjauhan, menunggu giliran sidang mereka. Alia datang bersama pengacaranya. Rizal juga hadir. Ia duduk di seberang ruangan, menunduk tanpa suara. Ketika nama mereka dipanggil, keduanya masuk ke ruang sidang. Hakim mempersilahkan mereka duduk, lalu membacakan berkas perceraian. Apakah benar kedua pihak sepakat bercerai karena pertikaian yang tak dapat lagi didamaikan? Alia mengangguk mantap. "Benar, Yang Mulia." Rizal sempat menatap Alia sejenak, lalu menjawab pelan, "Benar, Yang Mulia." "Apakah saudari Alia ingin mengajukan hak asuh anak?"
Saya ingin hak asuh penuh atas putri kami, tapi saya tidak akan melarang Rizal untuk tetap menjadi ayah selama dia bertanggung jawab dan tidak berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak. Hakim mencatat jawaban itu, kemudian beralih pada Rizal. Apakah saudara setuju? Rizal menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya setuju. Saya hanya ingin tetap bisa bertemu dengan Dara. Akhirnya, putusan dibacakan. Perceraian dikabulkan secara resmi. Hak asuh diberikan kepada Alia. Rizal diberi hak kunjung dan berkewajiban memberi nafkah sesuai kesepakatan. Alia menunduk sebentar. Saat ia menoleh ke Rizal, ia berkata lirih, "Terima kasih sudah datang." Rizal hanya mengangguk, tak banyak kata. Ia tahu ini sudah selesai. Kini, rumah Alia terasa jauh lebih tenang. Dara kembali ceria karena orang dewasa di sekitarnya berhenti bertengkar. Rizal sesekali menelpon atau bertemu Dara, biasanya ditemani Bu Sari atau Pak Arman. Ia tak pernah lagi berbicara panjang dengan Alia. Ia tahu diri. Suatu pagi, Alia sedang bersiap mengantar Dara ke sekolah. Dara mengenakan seragam kecilnya, rambut dikepang dua, membawa bekal buatan ibunya. "Ma, hari ini Uti yang jemput ya?" tanya Dara. "Iya, nanti Mama ada rapat sore," jawab Alia sambil mengancingkan baju anaknya. "Aku suka kalau Uti jemput, tapi lebih suka kalau Mama yang jemput," katanya polos. Alia tersenyum lalu mengecup dahinya. "Nanti akhir pekan, Mama full buat Dara ya." Dara mengangguk semangat. "Janji, janji." Di kantor barunya, Alia terlihat lebih percaya diri. Ia kembali bekerja sebagai konsultan pemasaran lepas dan sedang menangani proyek besar untuk restoran terkenal. Tutur katanya tenang, suaranya tegas, matanya tajam melihat peluang. Setelah presentasi, Rika datang menghampiri dengan 2 gelas kopi. "Gila ya, kamu sekarang auranya kayak tokoh cewek drama Korea, mandiri, keren." Alia tersenyum kecil. "Dulu aku pikir kalau kehilangan suami, hidupku akan runtuh. Tapi ternyata aku cuma kehilangan beban." Rika tertawa lepas. Quote of the day. Alia menyesap kopinya sambil menatap keluar jendela. "Aku sempat pikir aku bakal kecewa, tapi ternyata aku bersyukur. Kalau bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku gak akan tahu sekuat apa diriku sebenarnya." Rika mengangguk pelan. "Dan sekarang kamu bukan cuma kuat, tapi juga cantik, mapan, punya anak lucu, tinggal cari jodoh baru." Alia tertawa kecil. "Biar dulu, sekarang aku lagi jatuh cinta sama hidupku sendiri." Sore itu, Alia berdiri di balkon. Angin semilir menyentuh wajahnya, langit mulai berwarna jingga. Bu Sari keluar membawa teh hangat. "Kamu tahu Alia," ucapnya, "waktu Rizal pertama kali bawa kamu ke rumah, aku sempat ragu, kamu terlalu tenang, tapi ternyata justru ketenanganmu itu kekuatanmu." Alia menatap mertuanya penuh rasa hormat. "Terima kasih Bu, karena akhirnya mau percaya meski sedikit terlambat." Bu Sari menggenggam tangan Alia. "Yang penting sekarang kamu tidak sendiri." Alia tersenyum. "Saya gak akan merasa sendiri lagi, karena saya sudah menemukan diri saya sendiri." Malam harinya, Alia menyusun dokumen-dokumen penting ke lemari. Di bagian atas, ia meletakkan map merah berisi surat putusan cerai. Ia menatapnya sejenak, lalu menutup lemari dan berdiri di depan cermin. Dengan piyama santai dan wajah bersih, ia tersenyum pada bayangannya. "Ini akhir dari cinta lama," bisiknya. "Tapi awal dari cinta yang baru untuk diriku sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur dengan tenang. Tanpa tangis, tanpa mimpi buruk, hanya satu perasaan tersisa di hatinya, bebas. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Waktu tak serta-merta menyembuhkan luka, tapi ia mengajarkan cara menerima kenyataan.
Alia masih tinggal di rumah yang sama, tapi atmosfernya telah berubah. Dulu penuh ketegangan. Kini rumah itu penuh tawa darah. Tak ada lagi tangisan di malam hari. Tak ada meja makan yang sepi. Semuanya kembali hidup. Di ruang tamu tergantung lukisan kecil buatan Dara. Gambar seorang ibu dan anak berpegangan tangan di bawah matahari besar berwarna kuning. Di atasnya tertulis, Mama dan Dara, selamanya. Hari itu hari Minggu. Alia duduk di teras dengan daster sederhana, rambut digelung tanpa riasan. Tapi wajahnya bersinar. Ia menulis di jurnal pribadinya, menuangkan isi hati yang lama ia simpan. Dulu, aku pikir perceraian adalah akhir dunia. Tapi ternyata itu hanya akhir dari dunia yang salah. Dunia di mana aku mencintai seseorang yang tak tahu cara menjaga. Sekarang aku sedang membangun dunia baru. Lukanya masih ada. Tapi luka ini tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengingat bahwa aku pernah disakiti, tapi tidak pernah kalah. Dara menghampiri dengan sepiring roti panggang. Mama, sarapan dulu. Ini aku yang buat, ucapnya bangga. Alia tersenyum hangat. Wah, anak mama pinter banget. Terima kasih sayang. Mereka duduk bersama, menikmati pagi yang tenang. Tak ada keraguan, tak ada suara tinggi, hanya cinta, murni dan sederhana. Di sebuah siang, Alia menghadiri reuni kampus bersama Rika. Banyak teman terkejut melihat perubahan dirinya. Tak sedikit yang kagum dengan ketegarannya. Salah satu teman lama, Evan, menghampiri. Kalau boleh jujur, aku dulu pernah suka kamu. Tapi sekarang kamu kelihatan beda. Kamu kelihatan bebas. Alia tersenyum sopan. Mungkin karena aku memang sedang bebas. Kalau suatu saat kamu siap mulai lagi, kabari aku ya. Alia tertawa kecil. Mungkin, tapi untuk sekarang, aku cukup dengan mencintai diriku sendiri. Evan mengangguk. Itu saja sudah luar biasa. Malam itu, setelah Dara tertidur lelap, Alia duduk di depan laptopnya. Ia melanjutkan penyusunan proposal kerjasama untuk proyek barunya, pelatihan digital marketing khusus untuk para ibu rumah tangga. Di hatinya, ia ingin memberdayakan perempuan-perempuan lain yang pernah merasakan hal yang sama seperti dirinya. Perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan, namun tak tahu harus melangkah kemana. Alia ingin menjadi suara bagi mereka. Ia merasa itu adalah tanggung jawabnya. Ia pun tengah mencari suaranya sendiri, mencari arah, mencari makna. Ia ingin menjadi tangan yang bisa meraih dan menggandeng perempuan lain keluar dari kegelapan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia menutup laptop dan berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia berdiri di hadapan pantulan dirinya. Wajah yang dulu kerap dibasahi air mata, kini tampak lebih tenang. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang dari sorot matanya, tapi ada cahaya baru yang muncul perlahan, sebuah harapan. Alia tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat, bukan juga untuk menyenangkan siapapun, tapi senyum yang lahir dari penerimaan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku pantas mendapat yang lebih baik, dan sekarang aku sedang menjadi yang terbaik untuk diriku sendiri." Lampu kamar dimatikan. Malam memeluknya dengan hangat, bukan karena ada sosok lain di sisinya, tapi karena akhirnya ia merasa utuh meski sendiri. Tamat.